Kebudayaan merupakan sebuah karya yang diciptakan oleh manusia berupa seni, adat, keyakinan, dan juga pengetahuan. Dalam segmen kali ini kita akan membahas mengenai seni yang lahir di kota Cirebon. Sebagai daerah yang kaya akan keberagaman budaya, kota Cirebon memiliki sebuah tarian tradisional yang masih lestari hingga saat ini, yakni Tari Sintren. Tari Sintren merupakan salah satu dari banyaknya tarian tradisional yang lahir di kota Cirebon. Dalam penjelasan artikel terkait Tari Sintren ini memiliki unsur magis di dalamnya hingga pembawaannya tidak boleh untuk dipermainkan. Biasanya Tari Sintren ini dibawakan oleh seorang wanita yang menggunakan kostum khusus dan mengenakan kacamata hitam yang menjadi sangat identik dengan Tari Sintren. Dalam tarian ini akan ada wanita yang masuk ke dalam sebuah kurungan, lalu mereka akan dibiarkan masuk untuk waktu yang tidak lama sampai mereka akan keluar dan berlenggak-lenggok membawakan tarian sintren yang khas. Sebelum lanjut lebih jauh, kita bakal bincang-bincang dulu nih sama Mas Adi. Beliau merupakan seniman asal Cirebon sekaligus pendiri Sanggar Akar Randu Alas. Nama saya Adi Kadila. Nama sanggar ini Sanggar Seni Akar Randu Alas. Filosofinya itu mengambil dari nama sebuah pohon. Pohon randu alas itu adalah di saat musim kemarau daunnya itu berguguran. Nanti di saat musim hujan itu daunnya akan muncul lagi. Akan tetapi di saat musim kemarau itu walaupun tidak ada daunnya itu tetap hidup. Nah, sumber kehidupan dari pohon randu alas itu adalah dari akarnya. Akarnya bisa menyerap air sampai ke batang dan ranting-rantingnya. Jadi artinya adalah seni itu jangan sampai hilang ditelan zaman, pergantian teknologi dan sebagainya. Artinya jangan sampai seni itu hilang. Akar Randu Alas itu berdiri dari tahun 2009. Perkiraan setiap tahun itu saya mendidik membina anak-anak itu sekitar 500 orang. Dari 2009 menuju 2023 itu sudah 7.000-an lah, 7.000-an orang. Akan tetapi tidak semuanya sampai lulus, sampai selesai. Hanya nanti ada tiap tahun itu ada ujiannya. Biasanya kita lakukan ujian itu tiap bulan Desember tanggal 5. Karena tanggal 5 itu adalah tanggal berdirinya Sanggar Seni Akar Randu Alas. Setiap sanggar itu punya perbedaan dan ciri khas masing-masing. Kalau sanggar saya, ciri khasnya itu lebih condong ke seni sintren. Nah, seni sintrennya itu saya bikin kemasan yang agak berbeda. Akan tetapi tidak merubah pakem, tidak merubah tradisinya. Perbedaannya di mana? Di situ saya sisipkan seni-seni yang bersifat atraksi. Seni sintren menginjak beling. Kalian tahu nggak kalau tarian ini awalnya dimulai ketika ada sebuah perkumpulan anak muda yang dimana mereka saling bercerita dan juga memberikan semangat satu sama lain saat menerima kekalahan dalam sebuah perang besar di Cirebon yang berakhir pada tahun 1818. Dalam cerita lisan masyarakat Indramayu dikenal nama Seca Beranti yang dipercaya sebagai abdi Pangeran Diponegoro yang berhasil lolos dari Belanda setelah kekalahan Perang Diponegoro yang berakhir pada tahun 1830. Seca Beranti diceritakan melarikan diri ke wilayah Indramayu. Di sana ia bergaul dengan para pemuda dan suka membacakan sajak-sajak perjuangan. Pada musim panen tiba dan momen berkumpulnya banyak anak muda, Seca Beranti kemudian ikut bergabung dan menyanyikan sajak-sajak perjuangannya. Aktivitas menyanyikan sajak-sajak ini kemudian diketahui oleh penjajah Belanda dan kemudian dilarang. Belanda hanya mengizinkan adanya sesuatu kegiatan yang diisi dengan pesta, wanita penghibur, dan minuman keras. Kegiatan-kegiatan seperti ini juga berusaha dilakukan oleh Belanda di dalam keraton-keraton Cirebon sebelum berakhirnya Perang Besar Cirebon. Bahkan para prajurit Belanda yang berada di kota Cirebon senang dengan kegiatan mabuk-mabukan diiringi dengan para penari tayub. Hal inilah yang kemudian melatar belakangi digunakannya penari wanita
sebagai kedok atau topeng dalam pertunjukannya. Sementara fokus utamanya tetaplah syair-syair yang diucapkan oleh dalang sintren yang didengarkan oleh para pemuda yang mengelilinginya untuk berlatih memupuk rasa perjuangan. Pada tahap ini, sebagian kalangan menerjemahkan sintren sebagai sinyo atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pemuda dan trenen berlatih, yang diartikan secara lengkap adalah pemuda yang sedang berlatih. Pada tahap ini, pola-pola sajak yang digunakan oleh para dalang sintren tidak berubah dari sajak-sajak tentang perjuangan. Perbedaannya adalah penggunaan ronggeng buyung atau penari wanita pada pertunjukannya yang bertujuan untuk mengelabui penjajah Belanda. Selain dari kisah perjuangan pemuda-pemuda Cirebon lewat syair-syair penyelamat dalam pagelaran sintren, kesenian sintren di Cirebon juga menampilkan lirik-lirik legenda romantisme antara Selasih dan Sulandana yang populer di kalangan masyarakat suku Jawa. Hal ini dikarenakan letak Cirebon yang berdekatan langsung dengan tanah budaya Jawa yang mengakibatkan tingginya interaksi sosial antara suku Cirebon dengan suku Jawa. Sintren itu ada filosofinya. Filosofinya itu adalah dari mulai kurungan. Kurungan itu melambangkan dunia gitu. Kemudian nanti ada kemenyan. Menyan itu adalah simbol dari sebuah doa kita dikabul oleh Yang Maha Kuasa. Jadi kita ambil filosofi dari asap. Asap itu kan arahnya ke atas. Jadi kita berdoa kepada Tuhan yang ada di atas, kemudian doa kita bisa dikabul. Kemudian tali itu simbol dari sebuah tali silaturahim gitu. Artinya komunikasi, kekeluargaan, berteman, berkawan itu dari tali. Kemudian ada salah satu adegan sintren yang maknanya itu sangat luar biasa, yaitu ketika dilempar dengan uang itu sintren akan pingsan. Itu filosofinya adalah bahwa manusia itu tidak boleh serakah dan tidak boleh mengambil hak orang lain. Itu adalah perbuatan yang tidak terpuji atau perbuatan yang membuat dosa besar gitu. Selain itu kita juga ketemu sama Ayu dan kawannya nih. Kita ngobrol yuk sama mereka. Sukma Aulia, Ayu Nurela. Kalian tuh udah berapa lama sih ikutin Safari? Berapa sih? Dari November ya. November, Desember, Januari, Februari, Maret, 5. Udah hobi dari lama, dari kecil. Dari tingkat kesulitan tarian, apa sih yang paling sulit buat kalian? Tarinya, jenis tarinya. Topeng. Kenapa tuh? Susah. Dari apanya? Gerakannya? Gerakannya, hubungan kuda-kudanya, ininya apa sih? Step tangan, step kaki gitu. Oke. Keesokannya kita berkesempatan hadir di acara Milad Keraton Kacirebonan, di mana pada tanggal 12 Maret 2023 diadakan semacam flash mob yang diawali tarian topeng, di mana acara tersebut diikuti sekitar 500 orang dan membawakan tarian sintren dan tarian lainnya.
event pariwisata ya. Event milad ini akan diselenggarakan secara kontinu ya. Artinya ada suatu motivasi bahwa tari Cirebon harus dilestarikan. Ini menarik untuk kunjungan pariwisata. Di Cirebon setiap ada momen-momen tamu, tari Cirebon yang diangkat. Kesenian sintren tradisi yang sebagaimana semestinya, tapi lebih ke tari sintren kontemporer, hanya lagunya saja gitu. Karena ini sifatnya flash mob, makanya kita tidak menampilkan pertunjukan sintren yang sesuai tradisi tersebut gitu. Cuman dari pola geraknya kita menggabungkan unsur dari Cirebonnya sendiri, dari Jawa Barat, dan juga beberapa tarian dari kreasi Nusantara gitu. Jadi ada Jaipong, ada Betawi, ada Kalimantannya juga gitu. Harapannya untuk generasi muda, terutama anak-anak kita yang hari ini ikut berpartisipasi mengikuti kegiatan ini, lebih mencintai budayanya sendiri sebelum mempelajari budaya luar. Karena kalau kita sudah mencintai akarnya, kita akan menuai tunasnya. Gitu.